Selamat siang, perkenalkan nama saya Mori Salum Bantoruan. Jabatan saya asisten ahli dosen di instansi Politeknik Negeri Medan. Saya dari Angkatan 7 Kelompok 3 dengan mentor Dr. Joko Kusmanto dan coach saya Pak Waldi Isya Siregar. Adapun judul dari rancangan aktualisasi saya adalah penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada pekerjaan batu dan pipa baja di bengkel jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Latar belakang saya mengangkat judul tersebut sebagai rancangan aktualisasi saya. Yang pertama, ASN memiliki peran strategis sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang menjalankan tugasnya secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua, ASN juga harus mencerminkan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, adapun kendala di Politeknik Negeri Medan itu sendiri adalah tidak lengkapnya rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada bengkel jurusan Teknik Sipil. Yang keempat, solusi dari kendala tersebut adalah penyusunan rencana pembelajaran semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun tujuan aktualisasi ini dilakukan yang pertama itu bagi dosennya akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan metode pengajaran dan strategi pembelajaran. Bagi mahasiswa akan mendapatkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang langsung relevan dengan kebutuhan industri konstruksi dan meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Sedangkan tujuan aktualisasi ini bagi instansi Politeknik Negeri Medan sendiri adalah aktualisasi ini akan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan perkembangan terbaru di industri konstruksi, membantu Politeknik untuk tetap beradaptasi dengan kebutuhan lapangan di masa kini, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusannya, serta menciptakan lulusan yang siap bekerja. Identifikasi isu yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama, isu keterbatasan proyek. Yang kedua, isu tidak lengkapnya rencana pembelajaran semester atau RPS dan tidak adanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di bengkel jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Yang ketiga adalah isu kurang optimalnya pemanfaatan media sosial YouTube sebagai branding, media informasi, dan sarana pembelajaran di laboratorium jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Untuk menetapkan core isu yang akan dipilih, itu pertama-tama kita identifikasi dulu isunya itu menggunakan teknik USG. Untuk isu yang pertama, yaitu tidak lengkapnya RPS dan tidak adanya RPP di bengkel jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, indikator penilaian pada urgency-nya itu diberi poin 5, pada seriousness-nya itu poin 5, dan growth-nya itu poin 5. Sehingga total skornya adalah 15. Untuk isu yang kedua, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan media sosial YouTube sebagai branding, media informasi, dan sarana pembelajaran di laboratorium jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, indikator urgency-nya itu diberi poin 4, indikator seriousness-nya diberi poin 4 juga, dan growth-nya poin 4 juga, sehingga total skornya adalah 12. Untuk isu keterbatasan proyek, nilai dari indikator urgency-nya itu diberi poin 3, seriousness-nya poin 4, dan growth-nya poin 3, sehingga total skornya ada 10. Dari ketiga penilaian identifikasi isu ini, total skor yang paling tinggi itu didapatkan pada tidak lengkapnya RPS dan tidak adanya RPP di bengkel jurusan Teknik Sipil. Sehingga core isu yang akan dipakai selanjutnya dan dibahas selanjutnya adalah core issue yang pertama. Setelah penetapan core issue dengan menggunakan metode USG, dilakukanlah analisis core issue dengan menggunakan metode SWOT analysis. Untuk strength atau kekuatannya, yang pertama itu dosen berpengalaman. Dosen di jurusan Teknik Sipil memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis yang mendalam, dan pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menyusun RPS dan RPP yang relevan. Kedua, fasilitas yang memadai. Tersedianya bengkel dan peralatan bengkel yang
memadai untuk mendukung pembelajaran praktik, serta fasilitas ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dengan metode hands-on. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari core issue tersebut adalah yang pertama, dokumen wajib yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan RPS dan RPP ini dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pengajaran dan mahasiswa mungkin tidak akan mengetahui tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua adalah standar pengajaran yang tidak jelas. Tanpa RPS dan RPP, standar dan metode pengajaran tidak satu ketentuan, serta mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pengajaran di antara dosen yang berbeda. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Untuk opportunities atau peluang itu adalah yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Dengan adanya RPS serta RPP, dosen dapat merancang pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga meningkatkan kualitas dari pengajarannya. Dosen juga merencanakan materi, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih baik. Yang kedua, pengembangan profesional. Proses penyusunan RPS dan RPP ini akan mendorong dosen untuk terus belajar dan mengupdate pengetahuannya, serta mengadopsi praktik pengajaran yang terbaru. Yang ketiga, peningkatan kerjasama. Dosen dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam penyusunan RPS dan RPP ini, sehingga memperkuat kerja tim dan pertukaran ide. Yang keempat, akreditasi yang lebih baik. RPS dan RPP yang lengkap dan sesuai dengan standar dapat membantu dalam proses akreditasi, meningkatkan status jurusan di tingkat nasional. Begitu juga selanjutnya pengembangan kurikulum yang relevan. RPS serta RPP memberikan kerangka untuk pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi masa kini dan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah kita menganalisis apa yang menjadi threats atau ancaman. Yang pertama itu ada keterbatasan waktu. Dosen mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan RPS dan RPP dengan baik jika waktu yang tersedia sangat terbatas. Kedua, beban kerja yang meningkat. Penyusunan RPS dan RPP dapat menambah beban kerja dosen, di mana kita ketahui dosen juga sudah memiliki beban kerja yang tinggi serta tanggung jawab lainnya yang cukup banyak. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Beberapa dosen mungkin tidak terbuka terhadap perubahan dalam metode pengajaran, sehingga mereka dapat menolak penggunaan RPPS dan RPP, apalagi dalam proses pembuatan RPS dan RPP itu sendiri. Adapun gagasan kreatif dari pemecahan isu tersebut adalah yang pertama, membentuk tim efektif bersama dosen pengampu bidang terkait dalam penyusunan RPS dan RPP. Yang kedua adalah melakukan analisis kebutuhan dengan mengkaji kompetensi dan mengkaji kebutuhan kurikulum yang ada, mengumpulkan data literatur tentang perkembangan pekerjaan batu dan pipa baja, serta berdiskusi dengan dosen dan praktisi bengkel terkait RPS dan RPP yang akan disusun. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan RPS, yang keempat adalah melakukan pengembangan RPP, dan yang terakhir adalah membuat revisi dan finalisasi terhadap RPS dan RPP yang sudah dibuat. Untuk kegiatan pertama dari gagasan kreatif dari pemecahan isu sebelumnya adalah membentuk tim efektif dengan dosen pengampu dan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan dan tahapan kegiatan. Detail dari kegiatan tersebut kita buat ada menjadi tahapan-tahapan kegiatannya apa saja. Yaitu yang pertama, membuat janji temu dengan mentor melalui WhatsApp group bersama rekan-rekan CPS yang setim. Itu outputnya adalah jadwal temu dengan mentor. Yang kedua, bertemu dengan mentor untuk mendiskusikan terkait rancangan RPP, pembuatan RPS dan RPP yang akan dilakukan selama proses kegiatan aktualisasi mendatang. Output dari kegiatan tersebut adalah notulensi terkait rancangan kegiatan dan tahapan kegiatan. Dan yang terakhir adalah membentuk tim efektif terkait RPS dan RPP pekerjaan batu dan pipa baja bersama dosen pengampu. Outputnya adalah tim efektif itu sendiri. Penguatan nilai organisasi yang didapatkan dari kegiatan satu ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kontribusi dari kegiatan pertama ini terhadap visi dan misi organisasi yaitu memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Kegiatan yang kedua adalah melakukan analisis kebutuhan.
tahapan kegiatannya, yang pertama mengidentifikasi kompetensi dengan mengkaji kurikulum yang ada. Outputnya itu membuat summary kebutuhan pekerjaan kerja batu dan pipa baja sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang kedua, mengadakan diskusi bersama dosen dan praktisi bengkel terkait rencana pembuatan RPS dan RPP. Output yang dapatkan adalah notulensi arahan dari hasil diskusi bersama dosen pengampu dan praktisi bengkel. Yang ketiga adalah mengumpulkan data literatur tentang perkembangan pekerjaan batu dan pipa baja. Outputnya adalah summary. Penguatan nilai organisasinya dari kegiatan kedua ini adalah berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Kegiatan yang ketiga adalah pengembangan RPS. Tahapan kegiatannya yang pertama kita memahami dulu apa kebutuhan RPS itu sendiri. Outputnya nanti adalah CPL dan CPMK dari kurikulum. Yang kedua, kita menentukan topik dan subtopik serta jadwal dari masing-masing subtopik tersebut. Itu outputnya adalah topik dan subtopik dan jadwal dari masing-masing pekerjaan batu dan pipa baja yang akan nanti diajarkan. Kemudian selanjutnya kita membuat RPS, kerangka RPS, dilanjutkan dengan membuat RPS-nya sendiri, dan terakhir mendiskusikan hasil RPS setelah kita buat itu bersama tim teaching. Dengan outputnya nanti notulensi arahan dari tim teaching. Penguatan nilai organisasi pada kegiatan ketiga ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi kegiatan ketiga ini terhadap visi dan misi organisasi yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Kegiatan keempat, setelah kita melakukan pengembangan RPS, kita melakukan pengembangan RPP. Untuk tahapan kegiatannya tidak jauh beda dengan pembuatan RPS. Kita setelah membuat RPS dilanjutkan apa saja yang menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap subtopiknya. Yang pertama itu adalah menyusun tahapan pelaksanaan proyek yang disesuaikan dengan subtopik RPS-nya. Outputnya adalah tahapan pelaksanaan proyek. Dilanjutkan dengan membuat kerangka RPP-nya, kemudian menyusun RPP-nya sendiri untuk setiap pertemuan. Kemudian kita nanti akan mendapatkan output RPP untuk setiap pertemuannya. Dan yang terakhir, mendiskusikan hasil RPP yang kita buat itu bersama tim teaching. Dengan output notulensi arahan dari tim teaching. Penguatan nilai organisasi pada kegiatan keempat ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi kegiatan keempat terhadap visi dan misi organisasi yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Kegiatan terakhir atau kegiatan kelima adalah revisi dan finalisasi. Setelah kita mendapatkan RPS dan RPP, kita selanjutnya mendiskusikan draft akhir dari RPS dan RPP tersebut kepada tim teaching dan koordinator program studi D3 Teknik Sipil. Output yang didapatkan adalah notulensi, arahan, serta draft akhir dari RPS dan RPP tersebut. Kemudian kita melanjutkan dengan melakukan review akhir RPS dan RPP kepada tim penguji mutu yang ada di Politeknik Negeri Medan. Outputnya sama, yaitu notulensi arahan dan draft akhir dari tim penguji mutu. Setelah kita melakukan diskusi dan review, selanjutnya adalah pengesahan RPS dan RPP. Output yang didapatkan adalah RPS dan RPP yang sudah final dan disahkan. Penguatan nilai organisasi pada kegiatan kelima ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi kegiatan akhir ini terhadap visi dan misi organisasi yaitu memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Untuk jadwal dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada aktualisasi mendatang adalah yang pertama, kegiatan membentuk tim efektif dengan dosen pengampu dan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan dan tahapan kegiatan ini akan dilakukan pada minggu pertama, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November tahun 2024.
Kegiatan yang kedua, melakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dari minggu pertama hingga minggu kedua, yaitu pada tanggal 4 November sampai 11 November 2024. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu pengembangan RPS, ini dilakukan pada minggu kedua sampai minggu ketiga, yaitu pada tanggal 12 November hingga 21 November 2024. Selanjutnya, melakukan pengembangan RPP yang akan dilakukan pada minggu ketiga dan sampai minggu kelima, yaitu pada tanggal 22 November sampai 2 Desember 2024. Dan yang terakhir adalah kegiatan revisi dan finalisasi. Kegiatan ini akan dilakukan pada minggu ke-6, yaitu pada tanggal 3 Desember hingga tanggal 9 Desember tahun 2024. Sekian paparan rancangan aktualisasi, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.